Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi kedua di kelas 12, yaitu tentang listrik statis, di mana pendahuluannya kalian sudah laksanakan kemarin melakukan percobaan di rumah bagaimana gejala listrik statis itu terjadi. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas submateri dari listrik statis, yaitu tentang muatan listrik, gaya kolom, dan medan listrik, di mana tujuan pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran jarak jauh ini, kalian diharapkan dapat menganalisis konsep muatan listrik, gaya kolom, medan listrik, flux potensial listrik, energi potensial listrik, dan kapasitor, kemudian menerapkannya pada berbagai kasus, serta dapat bertanggung jawab dalam melakukan percobaan di rumah untuk mengetahui gejala listrik statis. Berikut mempresentasikannya melalui laporan secara online. Nah, tujuan yang terakhir itu sudah kalian laksanakan minggu kemarin, bagaimana kalian melihat gejala listrik statis itu terjadi. Oke, masih dengan Ibu di sini. Mudah-mudahan penjelasan materi tentang listrik statis pada kali ini dapat dimengerti. Selamat menyimak. Indikator pembelajaran yang harus kalian capai setelah kalian mengikuti atau menyimak pembahasan materi pada kali ini, yaitu di pengetahuannya kalian dapat mendeskripsikan konsep muatan listrik, terus yang kedua menghitung gaya kolom pada muatan listrik, yang ketiga menganalisis kuat medan listrik pada berbagai kasus. Dan untuk keterampilannya kebetulan kalian sudah melakukannya, yaitu melalui pembelajaran jarak jauh siswa dapat melakukan percobaan sederhana di rumah untuk mengetahui gejala listrik statis. Yang kedua, mempresentasikan dan menganalisis hasil percobaan melalui laporan percobaan secara online. Nah, untuk keterampilannya itu kalian sudah indikatornya sudah kalian capai. Nah, untuk sekarang kita akan melihat indikator pembelajaran pada bagian pengetahuan. Mudah-mudahan 3 indikator ini bisa kalian miliki setelah menyimak apa yang Ibu jelaskan pada presentasi kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan memperlihatkan dulu apa yang telah kalian laksanakan minggu kemarin, yaitu melakukan percobaan di rumah, percobaan sederhana untuk mengetahui gejala listrik statis itu seperti apa. Oke, sesuai dengan LKPD, untuk percobaan 1 itu kalian menggosokkan balon ke rambut selama 20 detik, ternyata hasilnya seperti yang tertera pada gambar. Terus yang kedua juga sama, balon kedua menggosokkan ke rambut tapi waktunya lebih lama daripada percobaan ke-1, maka akan terlihat di sana kertas yang ditarik oleh balon itu lebih banyak. Terus yang ketiga, 2 balon digosokkan ke rambut bersamaan selama 20 detik, kemudian digantung, balonnya digantung, dan ternyata setelah didekatkan kedua balon saling menjauh. Oke, dari ketiga gejala yang terjadi yang sudah kalian lakukan di rumah, mudah-mudahan kalian ada permasalahan yang terlihat pada kejadian-kejadian tersebut ya. Tapi Ibu lihat di di analisis yang sudah kalian laporkan di percobaan, itu semuanya sudah menunjukkan bahwa kalian sudah tahu bahwa itu adalah gejala listrik statis. Nah, untuk menjawab permasalahan yang ada pada percobaan kemarin dalam mengetahui gejala listrik statis, itu terlebih dahulu kita harus tahu konsep daripada muatan listrik, di mana muatan listrik itu kalau misalnya kita lihat itu ada 2 macam, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, bagaimana benda bisa dikatakan bermuatan positif atau negatif? Di sini benda yang kekurangan elektron dikatakan bermuatan positif, dan sebaliknya jika benda kelebihan elektron maka benda tersebut dikatakan bermuatan negatif.
Nah, percobaan sederhana yang kalian lakukan di rumah kemarin, itu yang percobaan pertama saat balon digosokkan pada rambut, itu artinya balon akan menjadi bermuatan listrik karena elektron dari rambut berpindah ke balon sehingga balon kelebihan elektron. Artinya kalau kelebihan elektron maka balon tersebut akan bermuatan negatif dan sifatnya itu akan menarik benda-benda kecil dan ringan termasuk potongan-potongan kertas tisu. Nah, selanjutnya di percobaan kedua ketika balon digosokkan ke rambutnya lebih lama, itu artinya elektron dari rambut sama berpindah ke balon dan jumlahnya lebih banyak sehingga besarnya muatan elektron yang ada pada balon itu jadi lebih besar daripada pada saat percobaan ke-1. Artinya pada percobaan kedua si balon itu akan menarik lebih banyak potongan-potongan kertas tisu dibanding di percobaan pertama karena elektron pada saat percobaan kedua jumlahnya lebih banyak pada saat percobaan ke-1. Nah, sekarang bagaimana sifatnya ketika misalnya ada dua buah benda bermuatan didekatkan? Nah, ini kalian lakukan di percobaan ketiga. Di percobaan ketiga, itu saat ada dua balon yang digosokkan pada rambut secara bersamaan, itu artinya kedua balon akan sama-sama bermuatan negatif karena kelebihan elektron, ada elektron yang pindah dari rambut. Nah, ketika balon satu didekatkan pada balon kedua yang sama-sama bermuatan negatif, ternyata balon kedua menjauh dari balon ke-1 sehingga kita bisa lihat di sini jika ada dua buah benda bermuatan sejenis, maka sifatnya itu akan tolak menolak. Dan sebaliknya, jika muatannya tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik. Konsep tarik-menarik dan tolak-menolak itu akan dijelaskan di gaya listrik. Nah, kita lihat di sini sering juga disebut sebagai gaya elektrostatis, gaya listrik statis ya, di mana tarik-menarik atau tolak-menolak dua buah muatan yang menimbulkan gaya disebut sebagai gaya listrik. Nah, gaya listrik ini menurut seorang ilmuwan fisika yang bernama Coulomb, sehingga ada hukum Coulomb tentang gaya listrik, itu beliau mengatakan besarnya gaya interaksi atau tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua buah muatan itu berbanding lurus dengan besarnya masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua buah muatan. Nah, jika digambarkan, jika kita punya dua buah muatan Q1 dan Q2, yang satu positif, yang satu negatif, pada jarak R, ya, maka di sini antara muatan positif dan muatan negatif ini, antara Q1 dan Q2 ini akan timbul interaksi berupa gaya. Nah, gayanya karena muatannya tidak sejenis, maka akan timbul interaksinya tarik-menarik, digambarkannya seperti itu. Jadi dari positif menuju ke negatif, dari negatif menuju ke positif, itu akan menandakan itu adalah gaya tarik-menarik sebesar F, di mana besarnya F-nya ini berbanding lurus dengan besarnya Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik dengan jaraknya, sehingga kalau misalnya kita tuangkan dalam sebuah persamaan, maka besarnya gaya Coulomb itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K, Q, dan R itu bisa kalian baca di keterangan pada layar. Silahkan kalian pahami. Nah, di sini kalian bisa lihat Ibu tampilkan contoh soal ya tentang gaya listrik. Cuma hati-hati di sini ya, untuk gaya listrik kita berhubungan dengan bilangan pangkat, maka matematika yang harus kalian pahami itu adalah pengoperasian bilangan pangkat. Nah, di sini ada K yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, silakan dipahami, ini latihan soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal nomor 2, kalian bisa lihat di sini ada satuan daripada muatan itu dalam mikrokolom. Tentu saja di sini karena satuannya dalam mikrokolom, maka harus dirubah dulu ke kolom, di mana satu mikrokolom itu ya, satu mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Ya, 10
10 pangkat min 6 kolom. 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Sehingga di sini Q1 dan Q2 yang satuannya mikrokolom itu harus dirubah dulu ke kolom. Jadi 3 mikrokolom itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terus Q2 min 4 mikrokolom itu harus dirubah dulu ke kolom. Jadi min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kalian bisa lihat di sini bilangan pangkat semua. Pengoperasian bilangan pangkatnya lebih dipahami lagi di matematikanya ya, sehingga di sini hasilnya seperti itu. Coba kalian pahami lagi untuk contoh soal nomor 2. Untuk contoh soal nomor 3 ini adalah soal UN ya. Soal UN, soal yang dibuat oleh pemerintah pada waktu itu. Silahkan kalian pahami. Kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa langsung tanyakan ke Ibu. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara menghitung gaya listrik pada muatan lebih dari 2. Di sini akibat pengaruh beberapa muatan. Oke, kita lihat di sini. Contoh yang pertama, posisi partikelnya segaris ya. Ada 2 buah muatan A dan B, muatannya negatif dua-duanya, tiba-tiba ada muatan C di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah, di antara A dan B, dengan jarak dari A sebesar RCA, jarak dari B-nya RCB. Nah, kita lihat di sini, ada 3 buah muatan. Bagaimana kalau misalnya ada 3 buah muatan seperti ini? Nah, kita tinjau yang C aja, yang ada di tengah. Maka di C, di sini akan mengalami 2 buah gaya. Gaya dari A sama gaya dari B. Gaya dari A jenisnya apa? Kita lihat jenis muatannya. A muatan negatif, C muatannya positif. Artinya gaya yang terjadi itu akan gaya tarik-menarik. Maka di C akan ada gaya yang arahnya menuju A. Lihat tanda panah yang warnanya oranye ya. Yang warnanya oranye FCA itu tandanya apa? Arah panahnya ke A. Itu artinya C-nya tertarik ke A. Kenapa tertarik? Karena muatannya tidak sejenis. Nah, bagaimana kalau dari B? B juga ternyata muatannya tidak sejenis dengan C. B negatif, C positif. Nah, maka di C itu akan ada gaya kedua dari B. Arahnya kemana? Menuju B. Kenapa menuju B? Karena gayanya tarik-menarik, gayanya tertarik oleh B, C tertarik oleh B. Sehingga kita lihat di sini, di C akan ada 2 buah gaya yang arahnya FCA ke kiri, FCB ke kanan. Sehingga kalau misalnya kita resultankan, kita tahu bahwa yang namanya gaya itu adalah besaran vektor. Kalau vektor tergantung sama arah. Karena arahnya berlawanan, kalau kita ingin cari berapa jumlah gaya yang ada di C, maka kita tinggal FCA kurangi FCB. Kenapa dikurangi? Karena arahnya berlawan, atau dibalik boleh, FCB dikurangi FCA. Nanti arahnya menuju ke gaya yang lebih besar. Ya, kalau misalnya FCA kurangi FCB, maka nanti si muatan C itu akan tertariknya ke A. Tapi kalau misalnya FCB-nya lebih besar daripada FCA, jadi FCB dikurangi FCA, maka si C akan tertariknya ke muatan B. Nah, itu kalau seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya contoh kedua, ada muatannya seperti ini, yang A Ibu ganti, yang tadinya negatif jadi positif. Nah, B sama C-nya tetap. Kita lihat, apa yang terjadi di muatan C? Yang jaraknya dari A RCA, jarak dari B itu adalah RCB. Maka di sini C pun akan mengalami 2 buah gaya, yaitu gaya dari A. Kita lihat, A muatannya positif, C juga muatannya positif. Berarti gaya yang terjadi apa? Gaya tolak-menolak. Nah, digambarkannya dengan arah panah, kalau gaya tolak-menolak ke sebelah sana. Yang oranye. Ya, kenapa ke kanan? Karena si C menjauh dari A. Kenapa menjauh? Karena A muatannya sama dengan C, tolak-menolak. Nah, beda lagi kalau dengan B. Kalau dengan B, karena muatannya beda dengan C, maka FC karena muatan B itu gayanya tarik-menarik. Sehingga di C akan ada gaya dari B yang arahnya ke kanan, menuju B. Itu adalah FCB. Sehingga kita lihat di sini, di C akan ada 2 buah gaya yang arahnya sama, yaitu FCA dan FCB, arahnya sama-sama ke kanan. Sehingga kalau kita ingin cari berapa resultannya, berapa jumlah gaya yang ada di C, maka gaya resultannya itu sama dengan FCA ditambah
FCB. Kenapa ditambah? Ya karena arahnya searah. Itu ya, arahnya sama. Nah, ini vektor ya. Jadi kalau misalnya arahnya sama, resultannya dijumlahkan. Kalau arahnya berlawanan seperti contoh 1, maka resultannya ada tanda negatif. Nah, FCA dan FCB-nya tentu saja harus cari dulu. Ya, FCA K IC QA per RCA kuadrat. Sesuai dengan hukum Newton tadi ya. Terus FCB K IC QB per RCB kuadrat. Nah, jadi untuk akibat gaya listrik akibat pengaruh beberapa muatan, kita lihat di sini untuk partikel segaris, kalian harus tahu interaksi yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Apakah tarik menarik atau tolak menolak, itu akan mempengaruhi resultan gayanya. Nah, bagaimana sekarang kasus yang kedua, yaitu kalau posisi partikelnya tidak segaris. Contohnya, misalnya seperti ini. A, B, dan C-nya ada di sini. Membentuk sudut segitiga siku-siku. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini, jarak dari A, kita lihat dari C, jarak dari A, RCA, jarak dari B itu adalah RCB, maka kalau kita lihat di C, itu akan ada dua buah gaya, satu ke atas, yang ke atas itu dari A, ya. Kenapa ke atas? Karena C-nya tertarik oleh A. Kenapa tertarik? Karena muatannya tidak sejenis. Dan dari B, arahnya ke kiri, menjauhi B. Kenapa menjauhi B? Karena C sama B sama-sama bermuatan positif, jadi saling tolak-menolak. Sehingga di sini ada dua buah gaya yang membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau dicari berapa resultannya, kemana arah resultannya, maka arah resultannya ke sana. Ya, terus kasus yang kedua, kalau misalnya A, B, terus C. Nah, C-nya di sini membentuk segitiga sama sisi misalnya ya. Segitiga sama sisi. Jarak dari A dan B-nya masing-masing RCA sama RCB. Nah, kalau kita lihat di titik C, maka akan ada gaya ke arah A. Kenapa menuju A? Karena muatan C sama muatan A itu berbeda, tidak sejenis. Sehingga C tertarik oleh A. Dan oleh B, karena dua-duanya positif, maka arahnya ke sana. Ini adalah gaya dari B. Kalau ditanya berapa resultannya, kemana arah resultannya, maka arahnya ke sana. Nah, itu arahnya. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, bagaimana mencari resultan gaya? Kalau misalnya tegak lurus seperti yang gambar 1, terus yang kedua segitiga sama sisi, itu membentuk sudut antara FAC sama FCB ya. FCA atau FCB-nya membentuk sudut, maka pakai persamaan ini. Ini sudah kalian pelajari di kelas 10, yaitu mencari resultan vektor ketika dua buah vektornya membentuk sudut. Di sini ada F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat tambah 2F1 kali F2 kuadrat cos theta. Theta apa? Theta itu adalah sudut antara F1 dan F2. Nah, ini sudutnya. Ini sudutnya. Nah, kalau misalnya segitiganya siku-siku, ya, sudutnya 90 derajat, maka resultan di C-nya cukup akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, karena cos 90 kan 0. Ya, jadi ini 2F1 kuadrat tambah F2 kuadratnya nilainya 0. Maka untuk kalau sudutnya 90 derajat, cukup akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Tapi kalau misalnya ini yang kedua, ini segitiganya segitiga sama sisi, sudutnya masing-masing 60 derajat misalnya gitu ya. Nah, sudut segitiga di sini kan sudut segitiganya ini masing-masing misalnya 60 derajat gitu ya. 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Maka di sini berlaku untuk mencari resultan gaya di C pakai persamaan ini dengan tetanya yang ini. Sudut antara FAC sama FCB atau F1 sama F2. Berarti sudutnya kalau ini sudah diambil 60 derajat, maka sudut antara FAC dan FCB itu adalah 120 derajat. Maka yang dimasukkan ke sini, nah, tetanya itu adalah 120 derajat. Gitu ya. Jadi kalau posisi partikelnya tidak segaris,
Kalian harus lihat nanti akan ada dua buah gaya yang membentuk sudut. Kalau sudutnya 90 derajat seperti contoh yang satu, yang ini, maka pakai persamaan yang ini. Kalau sudutnya 90 derajat. Tapi kalau sudutnya tidak 90 derajat, pakai persamaan yang ada cosnya. Nah, berikut ini contoh-contoh soal ketika kita ingin mencari resultan gaya yang muatannya lebih dari 2 yang berinteraksi. Maka ini silahkan kalian pelajari. Ini contoh soal nomor 1, ada 3 buah muatan, membentuknya segaris ya, partikelnya segaris. Nah, ini pembahasannya, soal pembahasannya. Terus contoh yang kedua, nah ini yang kedua, ini contoh soal UN. Ini adalah tentang apa ya, ini tentang gaya, masih tentang gaya kolom ya, tentang gaya kolom. Terus di sini ada 3 muatan, ada muatan ketiga yang datang. Nah, silakan kalian pahami, pelajari. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, silakan kontak langsung ke Ibu. Oke, materi berikutnya adalah tentang medan listrik. Kalian bisa lihat di sini, Ibu kasih animasi. Ada muatan positif yang di tengah, terus ada muatan yang datang, yang kecil, muatan positif lagi, ya, muatan positif lagi. Maka muatan positif tadi kita lihat di sini, ini positif, berarti kan tolak menolak ya. Maka muatan positif yang kecil ini akan keluar, gitu ya, menjauh. Nah, di sini kita lihat muatan listrik positif mengalami gaya tolak karena berada di sekitar muatan positif lainnya. Artinya di sini si muatan positif yang kecil ini yang disebut sebagai muatan uji ya, itu berada di wilayah medan listrik muatan positif yang besar. Jadi yang namanya medan listrik itu adalah ruang yang di tiap titik di dalamnya muatan listrik mengalami gaya listrik. Jadi kalau misalnya ini adalah ini adalah muatan positif, gitu ya. Maka di sekitar muatan positif, ketika ada muatan lain yang datang dan mengalami gaya listrik, itu disebut sebagai medan listrik. Itu yang disebut medan listrik. Kemana arahnya? Kita sudah tahu bahwa muatan itu kan ada 2, ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, muatan positif dan muatan negatif arah medan listriknya berbeda, ya, berbeda-beda. Nah, ini adalah muatan negatif. Muatan negatif arahnya masuk. Kalau muatan positif arahnya keluar dari muatannya. Kalian bisa lihat tanda panahnya, ya. Jadi kalau muatannya positif, ini negatif, ini arahnya masuk ke muatan, tapi kalau muatannya positif, arahnya keluar dari muatan. Itu adalah arah dari medan listrik. Nah, sehingga kejadian ketika ada 2 buah muatan yang tidak sejenis, kenapa tarik-menarik? Nah, bisa digambarkan dengan garis-garis medan seperti ini. Jadi ada dua buah, misalnya ini muatan positif, arah medannya kan keluar. Terus muatan negatif arahnya masuk. Maka di sini ya tertarik, jadi melingkar begini arahnya, keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Itu arah medan listriknya. Sehingga jika ada 2 buah muatan positif dan negatif didekatkan, maka akan terjadi tarik menarik. Itu kenapa? Karena arah medannya berbeda. Jadi arah medannya berbeda. Yang satu keluar, yang satu masuk. Beda lagi kalau misalnya muatannya sama, misalnya ini muatan positif dengan muatan positif. Arah medan positif, arah dari medan listrik untuk muatan positif itu keluar. Dari muatan ini keluar, dari muatan ini juga keluar. Otomatis karena dua-duanya keluar, maka kalau ada 2 buah muatan sejenis didekatkan, itu akan tolak menolak. Jadi di situ alasannya kenapa muatan sejenis kalau didekatkan tarik menarik, muatan tidak sejenis tolak menolak. Itu karena dari arah medan listriknya. Nah, yang tadi arahnya. Sekarang berapa besarnya medan listrik atau yang sering disebut juga sebagai kuat medan listrik. Jadi kuat medan listrik itu besarnya medan listrik di sekitar muatan listrik. Nah, kuat medan listrik dinyatakan dengan lambang E.
kuat medan listrik didefinisikan sebagai gaya listrik yang dikerjakan oleh muatan listrik pada suatu muatan uji positif yang tadi ya, yang ditempatkan pada titik tersebut dibagi besar muatan uji. Jadi yang namanya E itu adalah hasil perbandingan gaya sama Q sama muatan ujinya. Jadi kalau misalnya di sini ada muatan positif Q besar nih, ada muatan positif Q besar yang ini ya, besar, maka kalau misalnya ada muatan uji yang lain yang sama-sama positif gitu ya, yang sama-sama positif, maka di sini antara Q dan Q besar sama Q kecil itu akan ada interaksi kan, tolak menolak. Nah, besarnya medan listriknya ya kita lihat tergantung sama jarak antara muatan Q besar sama muatan uji Q kecil. Nah, berapa besarnya? Besarnya itu adalah E itu sama dengan F dibagi dengan Q. F-nya itu apa? Gaya kolom yang tadi. Gaya kolomnya, nah yang ini K, Q per R kuadrat. Yang atas. Ya. Nah, yang ini F. Ini sama dengan ini F. Ya. Ini F dibagi dengan Q. Sehingga, nah ini Q, ini Q habis, maka yang namanya E, nah ini yang E itu besarnya K Q besar per R kuadrat. Jadi, pada sebuah muatan listrik positif Q besar, di sekitar muatan positif Q ini disebut sebagai medan listrik. Berapa besarnya? Besarnya ini besar medan listriknya atau kuat medan listriknya tergantung sama besarnya muatan Q sama jarak titiknya yang kita lihat. Semakin dekat terhadap muatan Q positif, maka besarnya medan listrik atau kuat medan listriknya juga semakin besar. Semakin jauh, misalnya kita teliti di titik ini, maka besarnya medan listrik akan kecil dibandingkan dengan di sini, misalnya lokasinya ya, titiknya di sini. Maka yang namanya medan listrik itu, jadi kalau misalnya kita punya sebuah muatan Q positif, maka di sekitar muatan Q positif itu akan ada medan listrik. Semakin jauh dari muatan itu, maka kuat medan listriknya semakin melemah. Ya, semakin melemah. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya menghitung kuat medan listrik akibat pengaruh dari beberapa muatan. Ya, contohnya misalnya ada dua buah muatan yang sama muatannya, yaitu muatan negatif. Terus kita lihat sebuah titik C yang berada di antara A dan B. Maka di titik C ini akan dipengaruhi oleh dua buah medan listrik, yaitu medan listrik dari A dan medan listrik dari B. Ya. Nah, kalau titik C itu jaraknya R1 dari A dan R2 dari B, maka di titik C kita lihat nih, muatan A itu negatif. Kalau muatan negatif, maka arah medan listriknya itu masuk menuju muatan. Maka di titik C akan ada E1. E1 itu adalah medan dari A yang arahnya menuju ke A. Kenapa arahnya menuju ke A? Karena A-nya muatannya negatif. Arah medan muatan negatif itu menuju muatan. Sama halnya dengan B, karena B juga muatannya negatif, maka di titik C itu akan ada medan listrik dari B yang arahnya menuju B. Nah, yang panahnya merah ya. Jadi E2 itu adalah E dari B, arahnya menuju B. Kenapa menuju B? Karena B-nya muatannya negatif. Sehingga kita lihat di C itu ada dua buah medan yang arahnya berlawanan. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu berapa resultan kuat medan listrik di C, itu tinggal E1 dikurangi E2. Atau E2 kurang E1 boleh. Yang besar kurangi yang kecil. Maka nanti arah medannya sama dengan kuat medan yang paling besar. Jadi kalau misalnya seperti ini E1 kurang E2, berarti nanti arah medan listriknya menuju A. Kalau misalnya nanti yang besarnya E2, jadi E2 kurang E1, maka arah medan listriknya menuju B. Nah,
sekarang kita ke contoh 2. Bagaimana kalau misalnya A-nya Ibu ganti jadi positif? Jadi A-nya positif, B-nya negatif. Kita lihat titik C yang berada di antara A dan B, maka di C juga di sini akan mengalami dua buah medan. Dari A ya yang jaraknya R1 dan dari B yang arahnya R2. Di sini di C akan ada dua buah medan. Kita lihat bedanya dengan contoh 1. Medan listrik C dari A itu arahnya ke kanan. Kenapa arahnya ke kanan? Karena tadi medan listrik muatan positif arahnya keluar dari A. Ya, jadi ini muatan positif A itu mempunyai arah medan listriknya keluar, sehingga di titik C itu arah medan listrik dari A arahnya ke kanan, keluar meninggalkan A. Tapi medan listrik dari B itu muatannya negatif. Kalau muatan negatif, arah medannya itu menuju B, maka dari B akan keluar E2. Nah, yang panahnya hitam itu arahnya menuju B. Artinya di sini, di C akan ada dua buah medan listrik yang arahnya sama, gitu ya, yang arahnya sama ke kanan. Sehingga kalau misalnya kita ingin tahu berapa besar E di C, berapa besar resultan E di C, maka tinggal dijumlahkan E1 ditambah E2. Kenapa dijumlahkan? Karena arahnya sama, beda dengan contoh 1. Tentu saja di sini kalian harus cari dulu E1-nya berapa. E1 itu kan dari A, ya. Maka Q-nya QA. Terus E2-nya juga berapa? E2 dari mana? Dari QB. Ya, R-nya pakai R2. Dengan K-nya sama ya, seperti tadi hukum kolom, bahwa K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, sekarang bagaimana kalau posisi partikelnya tidak segaris, sama halnya tadi dengan gaya ya, dengan gaya. Maka kalau posisi partikelnya tidak segaris, nah seperti misalnya seperti ini, C-nya ada di antara A dan B tapi membentuk sudut segitiga siku-siku ya. Maka di C yang jaraknya dari A RCA, jaraknya dari B adalah RCB, maka di titik C akan mengalami dua buah medan listrik. Dari C arahnya menuju A. Kenapa menuju A? Karena A bermuatan negatif. Kalau muatannya negatif, arah medannya menuju muatan. Itu E1. Kalau dari B, nah karena B-nya muatannya positif, maka di C akan ada arah medannya ke kiri, keluar dari muatan B. Keluar dari muatan B. Maka di sini karena sudutnya 90 derajat, maka E di titik C resultannya itu adalah sebesar akar dari E1 kuadrat tambah E2 kuadrat. Ya, jadi untuk sudut segitiga siku-siku atau sudutnya yang 90 derajat, kalau mencari E, kalau antara E1 dan E2-nya membentuk sudut 90 derajat, maka langsung saja pakai akar E1 kuadrat tambah E2 kuadrat. Tapi kalau misalnya seperti begini, A negatif, B positif sama, dan C-nya ada di situ, membentuk misalnya segitiga sama sisi, ya, C-nya, maka di sini kalau kita gambarkan E-nya, ya, E-nya, maka E-nya dari A itu akan menuju A. Kenapa menuju A? Karena A-nya muatannya negatif. Terus dari B, keluar dari B, meninggalkan B. Maka resultannya kita lihat antara A dan C itu membentuk sudut. Sudutnya berapa derajat? Sudutnya itu yang ini. Nah, ini sudutnya ini berapa derajat? Sudutnya adalah 120 ya. 120 derajat karena sudah diambil ini 60. Segitiga sama sisi tadi Ibu bilang. Ini segitiga sama sisi ini 60 derajat. Maka sudut antara A dan C yang ini ya, sudut A dan C itu adalah 120. Nah, kalau misalnya seperti itu, bagaimana? Maka itu resultannya ke sana, besarnya berapa? Besarnya pakai itu. Dengan memasukkan harga tetanya, di sini kalau ini berarti tetanya 120 derajat. Ya, tergantung nanti arahnya kemana. Ya, tergantung arahnya kemana, tetanya kita lihat. Ya, tetanya bisa beda, bisa 120 derajat, bisa 60, tergantung antara E1 dan E2-nya membentuk sudut berapa derajat, masukkan ke persamaan yang memakai kosinus. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Kalau misalnya tidak paham, silakan langsung
kalian kontak ibu atau cari referensi yang lain yang membuat kalian bertambah paham untuk mencari kuat medan listrik kalau posisi partikelnya tidak segaris. Nah, di sini Ibu berikan beberapa contoh soal, silahkan kalian pahami. Cuma mungkin Ibu tekankan ya, kalau misalnya ada satuan-satuan yang tidak satuan internasional, SI tidak SI, maka harus dirubah dulu. Nah, ini yang contoh soal nomor 1, itu mencari E, silahkan dipahami, mudah-mudahan jelas dengan contoh soal. Terus ini yang kedua, ya, yang kedua juga mudah-mudahan jelas, silahkan dipahami. Kalau misalnya tidak jelas, silahkan tanyakan langsung ke Ibu melalui Japri WA atau di Classroom, boleh diskusi di Classroom ya. Terus ini contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga ini adalah pembahasan soal UN 2013 tentang medan listrik. Silahkan dipahami, mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan jelas apa yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, ini juga masih soal UN ya, soal UN. Silahkan kalian pahami langkah-langkahnya seperti apa ya. Terutama kalau dalam medan listrik itu kalian harus paham bahwa medan listrik itu setiap muatan arahnya beda. Kalau muatannya positif, arahnya keluar dari muatan, arah medannya keluar dari muatan. Kalau muatan negatif, arahnya masuk, ya, arahnya masuk menuju muatan. Nah, itu contoh-contoh soal, ya, contoh-contoh soal yang Ibu berikan di sini mudah-mudahan jelas. Silakan dipahami lagi ya. Nanti Ibu akan melihat apakah kalian mempelajari contoh soalnya dan Ibu akan keluarkan di kuis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian, 2 materi saja. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, meskipun masih dalam pembelajaran jarak jauh, itu dapat dipahami, dapat dipengerti, dan kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan langsung ke Ibu, boleh silakan kita diskusi di Classroom atau di kalian Japri WA ya. Kalau misalnya Ibu ada waktu, insya Allah Ibu balas. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian masih tetap sehat, masih tetap semangat, dan Ibu doakan di sini materi untuk hari ini mudah dipahami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.